Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Nirwana, mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam dari Prodi PAI semester 3. Akan membahas tentang jenis dan hukum syariat. Seringkali sebuah istilah kita pakai dalam keseharian tanpa kita ketahui apa definisinya. Termasuk dalam hal ini ialah definisi macam-macam hukum taklifi. Kita tahu bahwa salat 5 waktu hukumnya wajib, tetapi kita tidak mengerti persis definisi dari wajib itu sendiri apa. Kita mengerti bahwa hukum salat tarawih itu sunnah tanpa meneliti apa sebenarnya sunnah itu. Sebagaimana tambahan informasi pembahasan tentang kewajiban salat 5 waktu dan kesunahan salat tarawih adalah wilayah kajian fikih. Sedangkan pendefinisian apa itu wajib, sunnah dan lainnya sebagaimana adalah wilayah kajian usul fikih. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa hukum terbagi menjadi 2, yakni taklifi dan wadi'i. Hukum taklifi ialah kitab Allah yang berisikan pembebanan atau penyematan status hukum pada sebuah perbuatan manusia. Sedangkan hukum wadi'i lebih berupa informasi diberikan oleh Allah kepada kita tentang syarat, sebab ataupun pencegahan dari keterlaksanaannya sebuah hukum taklifi. Hukum wajib diberlakukan jika terdapat perintah syariat yang mutlak seperti perintah salat 5 waktu sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat 43 yang bismillahirrahmanirrahim, wa aqimus sholata wa atus zakata wa arka'u ma'arraki'in, yang artinya dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat dan salatlah bersama orang-orang ini yang salat. Perintah untuk mendirikan salat tersebut mutlak adanya, tidak ada teks lain yang membatalkan kemutlakannya, sehingga dari perintah tersebut menimbulkan hukum wajib. Sunnah ialah perbuatan yang apabila dilakukan mendapat pahala, namun jika tidak dilakukan tidak mendapatkan siksa. Mubah ialah status untuk perbuatan yang dilakukan atau tidak berkaitan dengan pahala dan siksa. Hukum mubah ini timbul di antara dari pernyataan syariah yang mengisyaratkan kebebasan bagi manusia, seperti surah Al-Baqarah ayat 57 yang berbunyi bismillahirrahmanirrahim, kullu min syaibati ma rasaknakum, yang artinya makanlah kalian semua dari hal-hal yang baik yang telah kami berikan rezeki pada kalian. Kata makanlah di atas bukanlah perintah, tetapi pernyataan bahwa manusia bebas memakan apapun yang baik bagi diri mereka. Jika dilihat dari sebuah pandangan yang lain, sebenarnya hukum mubah ini bukanlah bagian dari hukum taklif, karena sifatnya bukanlah menuntut, hanya membebaskan. Mahsur atau terlarang atau haram ialah perbuatan yang apabila dilakukan akan mendapatkan dosa, apabila ditinggalkan akan mendapat pahala. Makruh ialah perbuatan yang apabila ditinggalkan akan mendapat pahala, namun apabila dilakukan tidak akan mendapatkan siksa. Hukum makruh ini berasal dari larangan
yang sifatnya tidak mutlak. Contohnya larangan Nabi Muhammad SAW terkait sholat di area yang bisa dilintasi oleh kawanan unta. Larangan ini sifatnya tidak mutlak karena bukanlah sholatnya itu sendiri yang dilarang oleh Rasulullah, namun potensi was-was terinjak unta yang menimbulkan larangan tersebut. Syahih, jika dalam muamalah ialah kondisi ketika manfaat sebuah akad bisa diberlangsungkan, contohnya akad jual beli sah, berarti manfaat akad tersebut bisa diberlangsungkan. Pembeli mendapatkan manfaat berupa pengalihan kepemilikan barang pada dirinya, dan penjual mendapatkan manfaat berupa harga yang dibayarkan. Jika dalam ibadah sah berarti keteranggapan salat seseorang sah, berarti salat tersebut dianggap di hadapan syariat dan tidak perlu diulangi lagi. Batal ialah kondisi yang berlawanan dari sahih. Berlawanan dari syahih. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kata yang salah. Minallahi taufiq wad-dawatil wal irsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.